Gurih inilah enaknya kopi. Sabar dong, ulangin apa Valdo? Kenapa sih? Tadi kan gua udah roll. Jadi biar openingnya nggak manis nih Mel gitu. Action. Nggak manis nih, najis banget, nggak natural banget. Kopi tuh mesti nggak manis, mesti nggak ada gulanya. Aneh tapi cuy, kayak minum air santan. Enggak, lu tuh mesti inget yang komen di kayak soto. Iya. Soto. Lu kalau kasih daging enak nih, sama kentang sama tomat. Sama soun. Ya, tapi hari ini ya kita kembali lagi dengan episode 7 dari Telur Darah ya. Masih ada 3 lagi guys. 3 lagi ya. Dan di episode 7 ini menurut gua pribadi, ini series tuh sebenarnya semakin hari semakin better. Iya, semakin episode semakin bagus lah ya. Semakin bagus sebenarnya. Dan di sini kita sudah sangka-sangka sebenarnya bahwa memang tersangkanya nih. Ini langsung spoiler aja. Series gini mah spoilernya dari awal. Iya sih, kayaknya udah tahu orang juga. Memang adalah si Arun ya. Memang kita udah nyangka juga kalau bunga yang dia titipin terakhir pasti juga ada Buhul. Iya. Buhul atau Bukul sih? Buhul. Makanya emaknya langsung mokat kan di episode 6 kan? Iya. Jadi emang udah ada Buhul dan ternyata memang seluruh orkestrasi dari awal Harun di situ dengan penampilan yang aneh dan adeknya ngobat. Ternyata jembatannya ada di episode 8 ini, Wel. 7. Oke. Jadi kasih tahu lah bahwa ini selama ini adeknya yang memang agak kurang penting di frame itu. Akhirnya punya kepentingan gitu di episode 7 gitu. Iya. Halu-halunya dia itu akhirnya untuk nge-build cerita di episode 7 ini. Jadi Iya. menurut gua oke lah. Grand episode lah menurut gua menuju 3 episode terakhir yang kayaknya bakal semakin intens. Cuman yang kita belum tahu adalah apa motivasi dia meneluh orang-orang Ya ini. gampang ini mah. Oh dulu udah tebak nih. Ya ini mah gampang nih, pasti perusahaan bapaknya ada ngebunuhin orang kali di kampung di Banyuwangi. Menurut gua Soalnya- dan eksekutornya sih itu pasti. Soalnya statementnya dia itu adalah kakak saya itu bukan dukun. Kakak saya nggak mungkin jadi dukun, tapi ujung-ujungnya dia juga nyantet orang. Ya, Kalau gitu apa nih turning point dia sehingga dia bisa balik mengatakan kakaknya bukan dukun tapi dia malah nyantet orang. Karena dia udah kesel banget kan ceritanya sama Allah, dia menurut dia Allah nggak ada, kok bapaknya Oh iya, mati. dia ngomong gitu begitu ya di situ ya. Jadi tadinya dia mau jadi kiai ya, akhirnya nggak jadi. Oh iya, malah dia jadi mau jadi dukun. dukun aja udah sekalian. Mau jadi orang bener dibilang jahat, jadi mendingan jadi orang jahat. Ini pasti ada hubungannya dengan korpo-korpo, ini mah klasik ya sebenarnya menurut gua ya. Dan yang masih gue notice di episode ini adalah dia masih setia banget sama Font Bebas Dok kayaknya. Iya, Ya, di Banyuwangi 1998 itu di awal-awal. Tapi looks cool. Looks cool in the wrong place tapi ya menurut gue ya, warnanya putih bener. Emang yang bagus ngeri-ngeri sedap ya. Aduh jangan dong. Saya tidak punya baju lagi hari ini. Jadi keren. Fontnya bikin ya kalau kan kena lo. Ini kalau font memang bikin ya ngeri-ngeri sedap ya. Harusnya sih gitu. Harusnya. Nggak kayak Telur Darah berarti. Enggak, saya nggak ngomong nggak kayak Telur Darah. Tapi maksudnya kan harusnya Berarti kurang bisa. modal maksud lu seriesnya? Bukan kurang modal. Terus Ini ini deadline. rapi film loh. Deadline. Jadi ya kan di episode 7 bisa diedit cuma font Enggak, cuma kan render ulang aja, Bro. Kalau Picklock kan dia harus langsung 10 episode gitu, Dok. Nggak Iya boleh kan? dia satu-satu gitu. Ya kan misalnya udah ada komplainan nih, ya ganti aja fontnya di episode-episode berikutnya. Ini Iya. kan rendernya sekali satu episode. Mungkin sih ya, harusnya gitu ya. Tapi mungkin mereka nggak punya masalah sama hal itu kali, jadi nggak apa-apa. Mas Kimo mungkin ya udah nggak apa-apa lah pakai. Jadi menurut lu seleranya nggak lebih bagus dari lu? Bukan, nggak ke situ arahnya. Dia lebih ke lebih ke kayak biar cepet aja. Lu jangan framing gue mulu dong. Gue capek loh, setiap episode mesti klarifikasi terus gue. Mesti nyapu mulu gue. Bersih bener nih lama-lama di sini nih kantor ini nih, gue nyapu mulu di sini. Tapi di episode 7 ini menurut gua adegan paling menarik adalah Oh iya. Itu yang paling mengganjal banget ya. Sebenarnya ada dua yang mengganjal. Yang pertama itu betul kesetrum ya. Kayak kabelnya tuh cuma ini kabel internet. fiber optik ya. Iya, fiber optik kesetrum mati gimana? Tapi nggak tahu mati atau enggak. Iya kan, tapi kejut dia. Iya, Maksud gua, pingsan. Kabel internet ngapain kesetrum sih maksud gua? Sedina lo kesetrum lo. Iya lah, Aneh kasihan bener. gitu Pakai ya. baju, pakai sendal. Pakai sandal lo kesetrum, Cuk. Maksud gua itu Kang Pelennya juga sinting menurut Kang gua. Pelennya cuma pakai sarung tangan kayak gitu doang ya. Apa bedanya? Iya aneh menurut gua. Kenapa harus ada adegan kesetrum menurut gua juga aneh. Lu sih main handphone mulu, ada dia gitu tuh. Lu sih main handphone mulu. Iya, goblok. Itu juga aneh tuh, orang masa ada orang pelen lagi ngebenerin gitu, gua nggak pernah lihat Tapi juga main ada yang main handphone. HP. Orang mah di bawah aja nungguin. Orang ini kan krusial ya, maksud gua ya. Emang agak aneh juga itu tadi penempatan. Terus yang menurut gue janggal juga adalah, maaf lupa silent ya. Yang janggal juga adalah yang pertama, Dok, pasti pukulin. Gimana sih?
Yang adegan awal banget kan dipukulin tuh, ada adegan dipukulin tuh. Si kakaknya itu, si Karama itu. Dipukulin tapi dibawa ke depan dulu, kasih lihat ke kamera bahwa dia itu dipukulin. Iya benar. Abis itu dibalikin ke mobil bak. Buat apa gitu, kayak nunjukin doang kayak. Bener. Lagi kalau mau nyuliknya jangan digebukin di sono, disekap, dimasukin pickup gitu. Kalau misalkan mau dibunuh ya, maksudnya gue nggak merasa kayak itu perlu dipukul, diinjek-injek, tenang-tenang segala macam. Abis itu lehernya putus. Ya lagi pula juga kalau misalnya mau nyulik ya, maksud gue tuh mobil kan pickup terbuka ya. Kenapa pakai topeng ya maksud gue? Kenapa pakai tutupan pala itu juga aneh ya. Itu kan langsung kelihatan dong maksud gue. Bener sih. Iya sih, banyak janggalnya sih di situnya. Emang mau kasih lihat aja ke kamera. Kenapa mungkin menurut lu mau nyewa mobil biasa juga nggak dapet di kampung dapetnya Banyuwangi dapetnya. Banyuwangi nggak sekampung itu dong. Banyuwangi juga ada. Enggak maksud gue ceritanya kan itu kan di tahun lama perkampungan. Oh ya 98 ya. Iya, mungkin bisa jadi sih. Itu adalah mobil yang paling mendekati modern lap di saat soalnya kan itu mobil yang sama untuk bawa mayatnya. Iya, betul. Jadi nyewanya sama seorang berarti. Bisa jadi atau kan mungkin mobilnya ditinggalin sama mayat-mayatnya juga. Oh. Mungkin kita kan nggak tahu. Kita nggak ada di tempat. Lu mana tempat? Enggak kan? Yang sotoy lu ini. Gue juga nggak punya pickup itu juga nggak ada. Ngapain lu punya pickup gitu lagi? Tapi tetap aja nggak masuk akal, dipukulin ujung-ujungnya mati lehernya putus. Ya kalau udah gitu di awal aja mati lehernya putus. Bacok aja gitu. Iya, ngapain lu pukul-pukulin? Dia pengen pisau segala macam diinjek-injek buat apaan? Ya itu input buat Pak Kimo sih dari Mas Manuel ya. Kalau saya bilang sih it's a perfect scene. Make sense sekali menurut saya. Itu mah lu kurang ngasih apa bumbu-bumbu dramatisasi aja, lu nggak ngerti aja lu, nggak paham sih. lu. Karena gue juga suka ngerti sama scene hujan ya. Scene hujan juga soalnya menurut gue scene hujannya overkill ya. Tapi ya memang gue bisa ngerti untuk membuat lebih dramatis aja. Gue bisa ngerti sama itu. Mending nggak bisa gue ngerti adalah yang tadi yang mau dipukulin tapi tembok ke depan dulu. Buat apa? Itu emang agak aneh ya. Tapi gue seneng di episode ini si Wulan alias si Mika tuh akhirnya percaya ya. Kalau ini tuh ditelus setelah sama bapaknya meninggal ya, baru percaya dia. Betul, setelah emaknya mati sama gunting ya, dia baru percaya ini teluh ya ternyata ya. Emaknya mati sama gunting soal dikeluarin batu ya. Bener, dikeluarin dia keluarin batu. Mama kalah. Kayak gini-gini lo tulis bercanda layar 1 ya yang bercanda soalnya nggak lucu menurut gue. Ain't funny at all menurut gue. Respon gue tuh udah mulai Inilah namanya komedi paksaan. Lama-lama udah mulai lucu nih kayak nih. Tapi di sini kayaknya minim CGI yang kali ini malah. Cuma paling ada kelabang doang ya. Itu leher bapaknya. Ya, leher bapaknya itu bagus. Karena dia eksponensial tuh ya. Iya, pelan-pelan kelihatan dicekek. Tapi lainnya sih nggak ada sih. Dan menurut gue emang cukup aneh juga ya Harun bikin dedukunan tapi hordengnya kebuka ya. Iya sih. Maksud gue mah kardusin, sampai lakbannya juga. Koran gitu setidaknya. Masa lo orang bisa lihat lu nyantet orang? Lo jangankan nyantet, dia kimpo ya kelihatan di ini. Ada adegan kimpo ya guys ini guys. Itu Mbak juga abis di ekap begitu, masa dia nggak lihat kamarnya cuma pakai hordeng doang lagi? Iya, harusnya sih kelihatan ya. Takut itu harusnya santet gitu maksud gue. Atau mungkin dia mbaknya udah tahu. Mungkin ya. Mungkin. Kita juga nggak tahu itu mbak itu PSK atau nggak ada maksud itu soalnya. Iya betul juga, maksudnya apa ya? Kenapa dia harus nyewa mbak? Iya. Kenapa ada mbak? Maksudnya itu PSK kah atau pacarnya kah atau istrinya kah atau gimana? Gue juga nggak tahu, mungkin bisa nanya ke mak lu mungkin. Mak gue tahu ya soalnya ya. Mungkin murid-murid mak lu. Mungkin dagangan. Ini dulu jualan yang ini nggak mak? Ini mah dulu dia talas sama mama nih. Ini kurang laku nih. Tapi gue salut sama mbak-mbaknya ya. Karena aktingnya totalitas banget tuh kayak di sini nggak terkesan kayak orang nggak bisa acting. Ciumannya juga ciuman real ya. Ciuman real ya sama Harun. Beneran gak jijik, hebat loh dia. Kenapa harus jijik? Enggak ya? Gue liat si Harun soalnya keringetan agak aneh juga liat keringetan. Ya agak sweaty ya. Iya, kumisnya begitu si Harunnya tapi dia masih mau cium, hebat mbak. Tapi yang masih sih dia udah sebenarnya identitas dia udah nggak mau jadi kiai dan tidak islami lagi sebenarnya adalah potong jenggot ya. Oh iya benar. Sebenarnya mungkin itu yang paling ketara ya. Tapi dia masih pakai tasbihnya ya. Mungkin peninggalan karena itu peninggalan aja sih. Justru gua rasa jadi kontraproduktif tuh dari tasbihnya yang harusnya dia percaya untuk jadi kiai, dia malah makin memegang untuk tidak menjadi kiai gitu. Dan dia pas pulang waktu di episode 6 itu dia pulang ke rumahnya dia pakai
perjalanan dipakai tasbih itu kan. Iya. Gue juga nggak tahu. Ya setidaknya di beberapa episode terakhir every little detailsnya dijelasin ya, maksud gue. Tujuan barang-barangnya kayak Harun pakai gituan buat apa gitu, dari mana. Jadi mungkin nggak ada nilai mistisnya, tapi dia pakai tasbih itu pengingat sih. pengingat nih Untuk menyelesaikan balas dendamnya ya. sama orang-orang yang udah bunuh kakaknya. Nah, prediksi lu di episode 8 bakal kayak gimana? Nggak Apakah tahu. si bapaknya yang cewek itu bakal berhasil pergi ke Banyuwangi untuk menumpas ini? Enggak deh, yang pasti kan dia si bapaknya itu sempat telepon orang di Banyuwangi kan. Ya, dan kayaknya udah kena bala Udah juga. kena telu juga tuh kayaknya tuh, udah mulai nggak bisa, ya udah aku tunggu deh, tapi udah sambil sekarat gitu. Tapi gua rasa kayaknya waktu dia nyampe udah meninggoy kayaknya sih. Kayaknya udah meninggal dan clueless ya. Mungkin tahu Iya. akhirnya dikasih tahu ke Deva kali nanti. Mungkin, tapi kan si Atiknya lagi nggak sadarkan diri kan. Oh iya benar, mungkin jadi belum. dia mislink aja di situ mungkin. Jadi nggak bisa. Dan gua ngasih rasa tahu. ibu-ibu yang menjadi klien Mikha Tambayong bakal punya peran kuat nanti di akhir-akhir Kayaknya episode. sih ya, walaupun kesannya perannya agak memaksa ya, tapi ya mungkin dia akan memegang kunci di situ sih nantinya. Sebenarnya kasihan nih. Itu tuh ibu-ibu sebenarnya banyak kerjaan gitu. Jadi harus mikirin Mikha gitu. Sempetin lo datang ke rumah Mikha. Sempet-sempetnya dia. Semenjak ibu melihat aura negatif kamu. Aduh, Terus ibu sudah endingnya ini, ayo kamu pasti bisa nak. Kamu bisa. Ayo bisa. Terus ngomong mulu, aku bisa nak. Gue jadi Mikha, iya bu, saya bisa. Iya, ibu pernah lihat nggak mama saya ditusuk gunting gitu kan? Nggak ada ya. Ibu Emang. nggak pernah mungkin yang merasakan ya. Tapi mungkin ini adalah empati karena sama-sama pernah diteluh, Wel. Oh iya benar, soalnya dia papinya meninggal. Papinya ya. meninggal. Cuman memang agak lack of motivation untuk dia sampai datang ke sana. Dan tiba-tiba aja, tiba-tiba tanpa proses pendekatan lagi. Iya, udah gitu, maksudnya tiba-tiba dalam arti kenapa tiba-tiba lu punya cerita yang sama masih Wulan, nggak ada penceritaan itu. Udah mah di awal-awal di kuburan juga, papi Iya. kamu baik dulu papi temenan sama saya Padahal segala kenal juga macam. enggak. Iya, nggak ada penceritaan apa-apa, langsung kasih tau gitu, agak Udah kaget pada aja. selingkuhannya kali ya. Takutnya gitu, Iya, bisa jadi ya. agak downgrade ya si Pak Lukman Sardi ya. dari si istrinya yang itu jadi lebih tua maksudnya. Lu salah ngomong, nggak, bukan downgrade maksudnya. Downgrade gimana nih? Bukan downgrade maksudnya agak bukan. Jadi si ibu itu kurang cantik menurut Bukan cantik, Ibu Budayu cantik, Ibu Dayu. Maksud saya adalah downgrade-nya ke umurnya, maksudnya ke umur yang lebih tua gitu. Kan istrinya ya kan muda. tadi seumuran sama Pak Lukman Sardi, kenapa Lukman Sardi jadi downgrade? Enggak. Jadi segitu aja guys. Hah? Ini circle masih circle kenal nih. Jangan dong. Enggak, bukan gitu Bu Dayu. Ini lebih ke karakter dalam film ya Bu ya. Iya. No offense Bu, bukan. Lagi-lagi Bu, movie itu 2 orang, saya dan dia berbeda ya Bu ya. Jadi kalau saya mah support ibu. Tapi kalau buat gua, ini episode ke-7 buat gua ya lumayan lah karena ini udah mulai mau ke grand closure, gua rasa iya layak Ya. kasih skor 8 lah. Gua sangat tidak misu-misu di sini sih. Maksudnya masih enak untuk ditonton. Enjoyable karena progress. Jadi Iya. seperti kita bilang Wel, kayaknya Iya, nanti iya, episode 8 nggak progress lagi. Iya. Udah kuat karakternya jadinya. Iya. Kita udah tahu si Wulan kayak tai. Jadi Dia- udah. dia tuh sebenarnya yang menyebabkan bapak mamanya mati. Iya makanya si Wisnu juga ngomong gitu kan. Ini gara-gara lo kan ini. Iya. Kalau dari awal dia percaya kan harusnya emaknya nggak mati. Benar, tidak mati gitu ya. Hmm, Buat lo berapa Wel? Skor? nggak ada skor yang gimana lah. Ya masih oke-oke aja lah. 7 masih dapat. 7 ya? Gaya juga lo 7 sekarang. masih dapat. Masih dapat lah, gak anjing. Ya udah ya, itu dia review kita yang selalu terlambat ya untuk telur darah karena kita nonton biasa Sabtu dan kita baru syuting tuh biasa hari Rabu atau hari Kamis guys. Jadi kita agak terlambat. Ya, Tapi tau lah sibuk lah si Aldo ya anjing gitu. yang nggak bisa datang dia. Tapi intinya ini tuh jadi pengingat kita ya mungkin di tahun-tahun mendatang kalau misalnya kita lagi malas syuting, ingat lah dulu kita pernah nonton 10 episode telur darah. Perjuangan Kita selesai kan kita perjuangkan konsistensi. konsistensi ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Kita bakal balik lagi untuk ngobrolin film-film lagi yang lain ya. Karena balik lagi ini sebenarnya bukan review ya, tapi ini ngobrolin film aja. Jadi Iya. kalau kita kurang capable sama karena kita tidak capable, kita hanya penonton. Kita kan cuma Kecuali dia kan kita cuma dulunya suk- Ernest. Kita cuma suk doang katanya. Suk Cina yang ngobrolin film berdua. Ya oke sih itu. Yang penting kita laki bukan yang melambai. Emang melambai siapa sih? Nggak tahu gua. Tadi katanya lu udah tahu. Enggak, siapa emang? Tadi Oh, Bobby Tince, tau nggak Bobby Tince? Yang tahu Bobby Tince gua. itu kali kan acting doang anjing. Oh, acting doang. Ya udah. Ya sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, subscribe, follow kita di _movie dan Instagram gue di @rivalsantosa, dia ada di Marsen. dan pacarnya di Village. Nggak usah. Bagus. Lihat nih, adek lo lagi tidur didongengin soalnya.